Ya pemirsa, di sejumlah daerah mural One Piece sudah ditutup cat putih. Ya, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Alisa Wahid minta pemerintah tak beraksi berlebihan. Jelang HUT ke-80 RI, muncul mural One Piece di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Menurut salah seorang warga, gambar tersebut baru saja terlihat 2 hari lalu, namun dirinya tak tahu siapa yang membuat. Usai viral di media sosial Rabu siang, mural One Piece tersebut nampak sudah ditimpa dengan cat merah putih. Gambar One Piece? Itu udah ada. Udah ada dari berapa hari Pak kira-kira Pak? Nggak, ya kita nggak perhatiin, cuma udah ada aja gitu. Mungkin satu. Saya dagang kan malam kan. Pas saya ngeliat juga malamnya sih. Oh, sudah ada ya. Kalau 1 hari atau 2 hari mungkin Pak? Saya 2 hari yang lalu lah. 2 hari. Terkait maraknya pengibaran bendera Jolly Roger One Piece, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Alisa Wahid buka suara. Dia meminta pemerintah untuk tidak bereaksi berlebihan lantaran munculnya bendera One Piece merupakan bentuk kreativitas anak muda dalam mengkritik pemerintah. Yang penting 10 cm di bawah bendera merah putih kan paling gitu ya. Gitu. Ya udah, ini ekspresi kreatifnya anak-anak. Kita harusnya bersyukur anak-anak mudanya kreatif, memberikan kritik itu dengan cara yang tidak menimbulkan keonaran gitu ya, atau kerusakan. Gitu. Sebelumnya viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah, mulai dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena tersebut lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa usai viral, pemerintah pastikan tidak ada razia bendera One Piece. Pemerintah pun terbuka dengan kritikan masyarakat atas kinerjanya. Enggak ada masalah kalau makna kritik kan kita sangat terbuka. Pemerintah sangat terbuka dan kita menyadari kok. Kita menyadari bahwa memang masih banyak pekerjaan rumah, ya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Nggak ada juga kita. Pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah di anak usaha Pertamina Muhammad Riza Khalid akan segera ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ya, status DPO akan menjadi bagian dari pengajuan Red Notice ke Interpol. Penetapan DPO Riza Khalid dilakukan karena ia sudah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Penyidik juga telah mengajukan Red Notice agar aktivitas keluar masuk Riza Khalid ke 1 negara bisa terdeteksi. Apa mesti menunggu minggu depan begitu Pak? Baik, yang pertama kita sudah melakukan pemanggilan terhadap MRC sebagai tersangka sebanyak 3 kali. Nanti selanjutnya ditindaklanjuti dengan langkah hukum, diantaranya penetapan DPO. Nah, ini kan kita lalui bertahap secara jenjangnya. Untuk memperoleh ke kita ke rilis ada tahapan yang kita lalui. Salah satu persyaratnya itu kan panggilan sudah sesuai aturan dan juga ada penetapan DPO-nya. Nanti Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto ini serta terpidana lain memicu sejumlah warga juga menuntut keadilan. Ya, para pengunjuk rasa mendesak Mahkamah Agung memberi amnesti kepada lansia berusia 82 tahun. Sejumlah warga yang didominasi lansia menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Pengunjuk rasa meminta seorang lansia berusia 81 tahun bernama Ngarijan Salim, terpidana kasus dugaan penggelapan pajak PBB di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara untuk dibebaskan. Masa meminta di tengah pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden kepada para terpidana, Mahkamah Agung dapat memutus bebas Ngarijan. Hadirnya saat ini pemerintahan Pak Prabowo yang memberikan amnesti kepada mereka yang mendapatkan keadilan, saya pikir ini momentum yang pas bagi kita, bagi masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan keadilan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menangkap Ngarijan Salim di Cengkareng, Jakarta Barat pada bulan Maret lalu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Mahkamah Agung Republik Indonesia menanggapi laporan Tom Lembong soal dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme oleh hakim yang menangani perkara korupsi vonis 4,5 tahun kasus impor gula. Ya, Mahkamah Agung menyatakan akan mempelajari laporan tersebut secara cermat. Mahkamah Agung Republik Indonesia menanggapi laporan Tom Lembong soal dugaan pelanggaran kode etik dan profesionalisme oleh hakim yang menangani perkara korupsi vonis 4,5 tahun kasus impor gula. Mahkamah Agung menyatakan akan mempelajari laporan tersebut secara cermat untuk menentukan perlu atau tidaknya klarifikasi terhadap 3 hakim yang memvonis Tom Lembong. Sementara terkait dugaan pelanggaran sertifikasi hakim tipikor, Mahkamah Agung menegaskan hakim yang menangani perkara itu telah mengantongi sertifikasi resmi sebagai hakim pengadilan tipikor. Yaitu hak bagi para pihak yang merasa hak-haknya dirugikan boleh mengadu, kan? Dan secepatnya ya akan ditindaklanjuti. Makanya di sini tadi kan saya sebutkan, Ketua Mahkamah Agung secepatnya akan mempelajari dan menindaklanjuti, kan seperti apakah perlu klarifikasi atau tidak, ya kan seperti itu. Artinya kan pasti ditindaki, pasti itu namanya laporan akan klarifikasi, akan dipanggil, ya seperti itu, pasti itu ya. Sebelumnya, Tom Lembong melalui kuasa hukumnya Zaid Musyafi resmi melaporkan majelis hakim yang memutus perkara di kasus impor gula kepada Mahkamah Agung. Pelaporan didasari karena perlu adanya evaluasi dan koreksi mendalam terhadap proses hukum yang dijalani oleh Tom Lembong. Menurut Zaid, Tom Lembong berkeinginan agar penelusuran dilakukan dan menginginkan perbaikan sistem hukum yang menyeluruh agar tidak ada orang lain yang merasa diperlakukan serupa. Laporan kepada MA juga mencerminkan semangat untuk memperbaiki proses penegakan hukum di tanah air. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Leman, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto naik kereta cepat Wush untuk pertama kali sejak dilantik menjadi RI1. Ya, Prabowo tiba di stasiun Halim Perdana Kusuma Rabu malam menggunakan mobil Maung Garuda Putih. Didampingi Seskap Teddy Wijaya, Prabowo langsung masuk ke area stasiun. Ya, setelah menempel kartu khusus di gate, Prabowo langsung naik ke eskalator menuju peron dan masuk ke gerbong VIP kereta Wush nomor G1057. Ya, perjalanan ke Bandung ditempuh sekitar 45 menit. Dalam kunjungan kerja di Bandung, Prabowo akan menghadiri konferensi sains dan teknologi di Sabuga ITB bersama peraih Nobel Fisika Konstantin Novoselov. Selamat malam Bapak, selamat datang. Selamat malam Bapak, silakan. Pemerintah berencana melarang permainan Roblox. Ya, permainan ini dinilai berbahaya bagi anak-anak, tak hanya membuat kecanduan, tetapi juga rawan cyberbullying dan pelecehan seksual. Di balik keseruannya, game Roblox menjadi sorotan Mendikdasmen. Sejumlah bahaya tersembunyi ditemukan di dalamnya. Mulai dari konten kekerasan, kecanduan digital, interaksi dengan orang asing, hingga cyberbullying. Game Roblox berbahaya bagi anak-anak yang belum mampu membedakan mana yang nyata dan rekayasa. Anak-anak juga memiliki daya pikir yang masih berkembang sehingga cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Ya, sementara itu rencana pelarangan permainan Roblox oleh pemerintah menuai pro dan kontra di masyarakat. Berikut tanggapan sejumlah warga. Oke,
Oke, sebenarnya saya nggak punya state kayak setuju atau enggaknya, tapi tergantung juga sama kondisinya anak-anak masing-masing gitu. Kalau dari Roblox sendiri kan memang di usia minimal penggunaan Roblox sendiri itu kan 12 tahun ya. Jadi mungkin dari situ juga Roblox udah mengira-ngira nih kira-kira gamenya itu patasnya di umur berapa gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kan banyak fenomena anak-anak kan yang di bawah 12 tahun kan. Jadi kalau misalkan di bawah 12 tahun mungkin harus dengan pengawasan orang tua yang ketat gitu. Jadi gak bisa iya dan enggaknya sih, tergantung ada peraturannya mau di umur berapa, terus juga dan situasinya seperti apa kayak gitu sih. Kalau untuk setuju atau enggaknya saya tuh lebih ke situasional, karena di sini dilihat juga sih sebenarnya ada sisi positif dan negatif dari permainan Roblox sendiri. Dimana kan sebenarnya ada sisi positif di mana game Roblox ini banyak yang edukatif juga nih, yang misalnya mengasah kreativitas anak-anak. Tapi mungkin memang ada sisi yang negatif di mana mungkin kan usia Roblox mungkin minimal 12 tahun ya, tapi kadang yang main kan juga ada orang-orang dewasa yang sudah main gitu kan. Jadi yang mungkin bisa aja ada konten-konten yang mungkin nggak sesuai dengan umur anak-anak yang masih sekolah. It depends sih, tergantung dari tujuannya seperti apa. Kalau menurut saya larangan nggak setujunya karena itu kan bisa menyebabkan terkait kecenderungan kecanduan juga. Terus juga di dalam permainan Roblox kan tergantung banyak kekerasan atau mungkin hal-hal yang di luar layaknya. Ini kan yang dimainkan anak kecil ya, masih pelajar, belum tentu mereka cukup dalam batas umurnya. Terus juga nggak setuju kenapa, karena anak-anak kan butuh main. Larangan itu bukan berarti menjadi solusi gitu loh. Mungkin lebih baik dalam pengawasan orang tua, atau mungkin di set gitu sama orang tua tuh batas waktu untuk bermainnya berapa lama. Pemirsa, para pelaku usaha harus membayar royalti jika mereka memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Ya, sementara itu melalui Instagram pribadinya, Ahmad Dhani menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial, di mana mereka diwajibkan membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Mengenai hal itu, Ahmad Dhani melalui Instagram pribadinya menyatakan menggratiskan penggunaan lagu-lagu Dewa 19 bagi para pemilik kafe dan restoran. Ia bahkan membuka jalur komunikasi langsung melalui pesan pribadi di media sosialnya. Sebelumnya, gitaris grup band Padi Reborn Piu juga sudah buka suara. Piu meminta agar pihak kafe tidak perlu takut memutar musik lantaran pembahasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pihak Istana Kepresidenan tengah mencari solusi terbaik terkait polemik ini. Ya, kita sedang mencari jalan keluar ya sebaik-baiknya lah, karena kan juga itu di satu sisi memang ada hak yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita pencipta lagu, tetapi juga ada sebagian juga yang merasa bahwa kalau itu domain publik, kemudian juga kalaupun dalam tanda kutip dianggap dikomersialisasikan itu, tetapi bentuknya seperti hanya diputar di kafe atau di rumah makan. Ada juga yang berpendapat bahwa kalau seperti itu bentuknya ya tidak masalah kan gitu. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata, pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib membayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu bagaimana pelaku usaha menanggapi soal tarif royalti musik untuk penggunaan komersial? Kita sudah bergabung dengan Nata Arman di salah satu kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi menjelang siang, Nata. Bagaimana pelaku usaha menanggapi soal pembayaran royalti musik? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa, terkait dengan pembayaran royalti yang tentunya saat ini sedang menjadi suatu polemik dan juga pro kontra bagi para pengusaha kafe atau F&B, yang tentunya ini berdampak secara langsung terhadap dari situasi dan juga jumlah pengunjung yang datang di sebuah kafe. Seperti saat ini saya melaporkan di salah satu kafe yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang tentunya alih-alih ingin menikmati secangkir kopi dengan suasana yang syahdu, dengan fokus ataupun sambil diiringi lagu-lagu yang tentunya sedang hits, justru ini berbanding terbalik. Saat ini sunyi
layaknya tampak seperti kuburan, sehingga inilah yang menjadi suatu perubahan secara drastis semenjak adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan. Apabila pengusaha kafe ini ingin memutarkan lagu, ini wajib membayar royalti dengan nominal per kursi atau per bangkunya ini Rp60.000. Dan tentunya saya pun akan berbincang secara langsung dengan salah satu petugas ataupun pelaku usaha dari FNB yang saat ini sedang berada di depan saya. Halo Mas, perkenalan namanya siapa? Saya Rizky Bang. Rizky, langsung karyawan coffee shop. Oke Mas, ini kan lagi rame banget nih masalah royalti. Jadi kalau misalnya kafe ini harus membayar royalti ketika ingin melakukan atau memutar lagu-lagu musisi dari Indonesia. Ini tanggapan Mas seperti apa? Tanggapannya gimana ya, kayak kurang aja gitu. Orang kan sebenarnya kalau misalkan kopi di sini pengennya dengerin lagu ya Mas. Terus dengan adanya peraturan kayak gini, jadi kita mutusin untuk kayaknya nggak putar lagu dulu deh gitu. Oke. Ada tanggapan nggak sih dari para pelanggan? Misalnya, Mas kok ini sunyi banget, atau mungkin ada perubahan secara drastis dari pengunjung yang biasanya ramai ketika di malam hari, ini justru malah sepi atau kehilangan pelanggan dengan adanya hal ini? Ada dampaknya banget buat kita ya. Kemarin kayaknya ada yang sempat nanya hal itu ya, kenapa nggak ada musik gitu. Saya jelasin ya, karena kita lagi nggak bisa muter musik Indonesia nih. Jadi buat customernya juga ngimpact sih Mas ke kita, agak berkurang, apalagi di jam malam ya Mas, terutama ya, yang tadinya orang buat pulang kerja santai dengerin musik, sekarang kita dengan sunyi kayak gini kayaknya kurang asik sih sebenarnya ya, kurang asik juga ya. Nah kira-kira di sini tuh ada ini nggak sih Mas, kayak live musik gitu? Nggak ada, kita pure dengerin musik pakai Spotify gitu biasanya. Oke, jadi intinya memutar lagu dengan menggunakan platform streaming seperti YouTube atau Spotify. Nah kemudian kira-kira Mas setuju nggak sih dengan adanya pembayaran royalti per bangku yang dikenakan biaya Rp60.000? Saya pribadi kalau bisa jadi customer sih agak keberatan juga ya Mas ya, dengan kebijakan seperti ini gitu kan. Cuma kayaknya udah nggak make sense aja gitu buat kita gitu Mas. Itu sih yang saya pikirin kayak gitu. Baik. Kemudian solusi apa yang dilakukan dari pihak pengelola kafe ini sendiri untuk menangani permasalahan ini? Mungkin akan memutar lagu apa, atau akan melakukan, atau mungkin Mas sendiri mau nyanyi sendiri atau nyiptakan lagu sendiri untuk nanti diputarkan sendiri di kafe ini? Kemarin lebih milih playlistnya lagu-lagu barat sih Mas, yang menurut kita kayaknya ini masih aman deh untuk diputerin di sini gitu. Makanya kita pilihnya lagu itu aja sih. Baik, kayak terima gitu. kasih banyak Mas atas informasi dan waktunya. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan salah satu karyawan di coffee shop yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang mana mereka mengaku bahwa terjadi dampak yang begitu signifikan setelah adanya peraturan yang diwajibkan bagi para pengusaha kafe ini membayar royalti dengan nominal Rp60.000 per satu kursi, dan ini dianggap memberatkan dan juga sangat merugikan mereka, terutama bagi mereka yang bergerak di bidang UMKM ataupun hal sebagainya, karena mereka sudah menganggap ketika mereka sudah membayar Spotify ataupun langganan, ini sudah membayarkan royalti yang tentunya sudah dibayarkan dari aplikasi tersebut kepada sang musisi. Namun tentunya terkait dengan polemik tersebut yang disebutkan dari LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Negara, ini mereka mungkin dikhawatirkan uang yang dibayarkan dari pihak kafe ini tidak tepat sasaran. Ini yang menjadi salah satu persoalan dan juga bentuk keprihatinan masyarakat atas ketidakpercayaan banyaknya kasus-kasus korupsi yang sedang merajalela di Indonesia. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Togi dan Sabrina. Terima kasih Nata Arman atas informasinya, melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek. Nadiem Makarim tiba di gedung KPK pukul 9.15 waktu Indonesia Barat di Gedung Merah Putih KPK. Nadiem tiba di gedung KPK dengan didampingi beberapa kuasa hukumnya, salah satunya Hotman Paris Hutapea. Saat tiba, Nadiem enggan memberikan keterangan soal pemeriksaannya hari ini di KPK. Ya, dalam perkara ini KPK sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak, di antaranya mantan CEO PT Gojek dan Tokopedia Andre Sulistyo dan pemegang saham Melissa Siska Cuminto. KPK mengungkapkan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek terjadi saat pandemi COVID-19.
Selain Nadiem, KPK juga memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terkait korupsi kuota haji pada 7 Agustus 2025. Yakut datang pukul 9.30 pagi. Yakut akan dimintai keterangan sebagai saksi sebelum kasus ini naik ke tahap penyidikan. Sebelumnya KPK telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan Henry Aprila di Gedung KPK Jakarta. Ya, selamat pagi Henry, bagaimana jalannya pemeriksaan Nadiem di KPK pada pagi hari ini? Pemeriksaan Nadiem ini masih terus berlangsung, yang kemudian tadi kami pantau pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Pendidikan Budaya, Riset dan juga Teknologi ataupun Kemendikbudristek pada era Presiden ke-7 yakni Joko Widodo. Adapun juga tadi kami pantau memang Nadiem Makarim tiba bersama dengan kuasa hukumnya yang juga didampingi, salah satunya adalah Hotman Paris, yang kemudian juga kami tadi awak media masih sempat bertanya kepada Nadiem Makarim terkait dengan persiapan kemudian apa saja yang nantinya akan dibahas pada saat pemeriksaan oleh pihak KPK. Adapun juga Togi dan juga Sabrina, tentunya kami sampai sejauh ini masih memantau karena mengingat informasi yang kami terima terakhir bahwa dari juru bicara KPK yakni Budi Prasetyo yang menyampaikan bahwa pihak Nadiem sendiri ini sudah diperiksa beberapa saksi, salah satunya adalah staf khusus dari Nadiem Makarim maksud kami. Dan kemudian juga ada beberapa saksi lainnya yang diantaranya adalah CEO dari Goto, ex-CEO dari Goto, dan kemudian pemilik Goto yakni Melissa Siska Juminto. Yang tentunya kami pantau pun sampai sejauh ini Nadiem Makarim masih dilakukan proses pemeriksaan, dan tentu pihak KPK pun juga menyebutkan bahwa Nadiem dalam pemeriksaan ini ditetapkan ataupun dalam pemeriksaan ini Nadiem sebagai yang mengetahui ataupun yang terkait dalam kasusnya yang melibatkan penggadaan Google Cloud. Dan kami pun sampai sejauh ini akan terus pantau bagaimana proses pemeriksaan ataupun akan menunggu tanggapan resmi ataupun tanggapan dari Nadiem Makarim menyampaikan terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Togi dan juga Sabrina. Yang pemeriksaan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ya, untuk terkait dengan pemeriksaan mantan Menteri Agama yakni Yakut sendiri, ini pun tadi kami pantau bahwa memang informasi yang kami terima dari pihak juru bicara KPK memang untuk hari ini akan ada 2 pemeriksaan mantan menteri dari era Presiden Joko Widodo, yang diantaranya tadi kami sempat sebutkan yakni mantan Menteri Pendidikan Budaya, Riset dan juga Teknologi Nadiem Makarim, dan kemudian juga akan diperiksa juga mantan Menteri Agama yakni Yakut Khalil, yang kemudian ini kami pantau pun tadi tiba bersama dengan juru bicaranya ini tepat pada pukul 9.20 pagi hari waktu Indonesia Barat. Adapun juga tadi kami sempat bertanya dengan Yakut sendiri, namun kembali lagi Yakut juga tidak bisa menjawab secara rinci apa saja yang nantinya akan dijawab kepada pihak KPK pada saat pemeriksaan ataupun pada saat pemeriksaan ataupun penyidikan. Namun kembali pun kami sampaikan bahwa dalam hal ini Yakut Khalil ini berkaitan dengan kasus ataupun berkaitan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji, yang tentunya ini kalau informasi yang kami dapatkan memang sebelumnya mendapatkan 8%, namun dan juga kuota reguler ini mendapatkan 92%, dan pada saat dieksekusi maksud kami ini Yakut Khalil memberikan kebijakan dengan memberikan 50% untuk jatah haji khusus dan juga 50% untuk jatah haji reguler, dan tentunya ini yang akan diperiksa oleh pihak KPK. Dan sampai sejauh ini pun kami pantau ini untuk Yakut sendiri sudah masuk ke gedung KPK untuk dilakukan proses pemeriksaan. Namun tadi juga kami sempat mendengar konferensi pers, maksud kami penyampaian resmi dari pihak kuasa hukum Yakut yang menyampaikan bahwa Yakut sendiri nanti akan menyampaikan ataupun akan memberikan penjelasan terkait dengan pemeriksaan hari ini. Dan kembali lagi kami pihak awak media masih menunggu keterangan pers dari kedua mantan menteri pada era Joko Widodo yang masih terus dilakukan proses pemeriksaan oleh pihak KPK hari ini. Togi dan juga Sabrina. Baik, terima kasih Henry April atas informasinya, melaporkan langsung dari gedung KPK. Selamat bertugas kembali.
6 buah pipa baja berukuran besar terlepas dari ikatannya dari mobil yang sedang melaju di Jalan Layang Tol Pelabuhan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam. Ya, akibatnya pipa baja terjatuh menimpa 4 buah kios dan melukai sejumlah orang. 6 buah pipa baja sepanjang 12 meter terjatuh dari atas tol pelabuhan dan menimpa 4 buah kios di Pasar Cipluk, Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Pipa baja jatuh setelah rantai yang mengikatnya di truk kontainer terputus. 4 buah kios hancur tertimpa pipa, sementara 5 orang pemilik dan penjaga kios mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan kios. Tahu tiba-tiba lagi di kolong tuh, tiba-tiba kedengar suara ruduk, saya masuk ke kolong meja, lari tuh, tiba-tiba tuh tahu pipa jatuh, ya dari atas. Itu abang lagi gimana posisinya? Lagi duduk berdua ini sama ini. Ketimpa? Sempat ketimpa nggak? Langsung kayu doang, paling kayu warung. Kayu warung. Usai peristiwa, sopir truk kontainer dibawa petugas ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara kelima korban dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Sofian, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pelaku pencurian sepeda motor di area parkir kampus IPB Bogor, Jawa Barat diamuk massa. Ya, aksi pencurian pelaku terekam kamera pengawas. Polisi tangkap pelaku spesialis pencurian bermotor di kawasan kampus IPB Bogor, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, pelaku sempat dihakimi oleh massa. Iya, biar langsung keluar mungkin ya, kalau bajik mah. Iya, itu tinggal congkel ke kunci. Pelaku ditangkap usai aksinya terekam kamera CCTV. Pelaku di hadapan petugas kepolisian mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku motor curian yang sempat dibawa ke bengkel untuk mengganti kunci kontak serta plat nomor. Berapa kali kamu melakukan hal ini? Siap, 1 kali, Bu. Yakin? Yakin, Bu, baru pertama. Bisa dicek di riwayat di kampung saya, Bu. Meski sempat mengaku baru pertama kali melakukan pencurian, polisi tetap memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja menjadi korban pembacokan oleh kawanan begal di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, aksi pembegalan tersebut terekam kamera CCTV. Detik-detik seorang remaja pengendara sepeda motor jadi korban pembacokan oleh pelaku begal di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Korban langsung terjatuh, kemudian motornya digasak para pelaku. Sebelumnya, para pelaku bersenjata tajam telah membuntuti korban, bahkan memepet korbannya saat melintas di jalan sempit. Usai alami luka bacok, korban teriak minta tolong hingga sejumlah warga berdatangan dan membawanya ke rumah sakit. Korban mengaku tak menyangka jika dirinya bisa jadi sasaran aksi begal. Dipepet, di parangnya ya dibacok lah ya. Dia kena juga kakinya kena darah, tangannya kan kakinya. Tapi kena lah, ada darah lah. Aku pas keluar gitu terus kena. Kini polisi memburu kawanan pelaku begal yang diduga telah melakukan aksi serupa dengan menyasar pemotor yang melintas di jalan sepi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab melaporkan. Ya, sementara itu polisi menggerebek aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. 3 orang pelaku ditangkap bersama sejumlah barang bukti. Polisi menggerebek tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. 3 orang pekerja tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin.
Selain menangkap 3 orang, polisi juga menyita 1 unit mesin diesel, 2 selang, 1 dulang, 3 karpet, dan 2 rakit peti. Barang bukti yang didapat ini kemudian langsung dimusnahkan, sementara 3 pekerja dibawa ke Polres Kuantan Singingi. Aktivitas penambangan ilegal ini tengah marak di wilayah Kuantan Singingi. Penambangan ilegal ini menyebabkan aliran sungai Kuantan tercemar dan merusak lingkungan. Dari Kuantan Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diduga akibat salah injak pedal gas, sebuah mobil tercebur di aliran kali Hibrida Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, ibu dan anak yang berada di dalam mobil tersebut selamat dan berhasil keluar. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita terjun ke aliran kali di Jalan Hibrida Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa siang. Dibantu sejumlah warga, pengemudi dan anak yang berada di dalam mobil berhasil dievakuasi keluar dengan selamat. Menurut saksi, mobil awalnya akan diparkirkan, namun diduga karena salah injak pedal gas, akhirnya mobil meluncur ke depan dan tercebur. Mau parkir, udah selesai lurus, ibu aturan mundur langsung ngegas ke depan, langsung kejebur. Udah begitu aja. Nah, di dalam ada yang punya mobil, ibu sama anaknya yang masih TK, cuman tidak apa-apa, masih sehat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan mobil berhasil dievakuasi dari dalam aliran kali serta langsung dibawa ke Satlaka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi ada mobil yang kecemplung ke kali ya, karena memang tidak sengaja. Yang tadinya mungkin menginjak rem, namun menginjak gasnya. Nah, ini harus menjadi himbauan untuk para, mungkin semua orang yang ini ya, yang baru belajar mobil harus berhati-hati. Bukan untuk para wanita ya, walaupun kadang-kadang ada kejadian wanita ini memang kayak gininya ya. Togi sepertinya seksi sekali ya. Kenapa ya Togi? Enggak, memang beberapa berita memang jadi memang korban ini ibu-ibu atau mak-mak. Tapi bukan berarti semua mak-mak nggak bisa bawa mobil, bisa mereka gitu ya. Pengalaman Togi ya. Berpengalaman. Pengalaman Togi ya. Tapi beruntung kan pengemudinya dan juga penumpangnya selamat. Semoga bisa lebih berhati-hati ya. Kalau memang belum lancar harus dilancarin dulu. Kau sebenarnya sendiri bisa bawa mobil nggak? Kebetulan saya cukup tahu diri. Tahu diri ya? Iya, cukup tahu diri. Saya nggak bisa bawa mobil, jadi bawanya di komplek-komplek aja. Jadi saya nggak berani tuh. Takutnya kan kejadian seperti yang tadi. Harus dilancarin dulu, baru bisa bawa ke tempat-tempat yang ramai yang seperti tadi. Oke, baik. Kita ke informasi selanjutnya di mana ada sebuah apartemen terpisah di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar kemarin. Ya, api yang berasal dari gudang di lantai 1 membuat penghuni panik. Kepulan asap terus keluar dari salah satu ruangan di lantai 1 gedung apartemen Grand Kartini di Jalan Kartini Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan di dalam ruangan yang dijadikan gudang. Sejumlah penghuni apartemen yang panik mendengarkan suara alarm kebakaran langsung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan sempat kesulitan menjangkau titik api hingga akhirnya menggunakan tangga untuk melakukan pemadaman. Sementara belum tahu penyebabnya apa, tapi kemungkinan besar itu dari korsleting listrik. Soalnya dari atas juga kelihatan kabel-kabelnya udah mulai. Meski tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, aksi kabur-kaburan hingga meronta-ronta mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang digelar petugas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, salah seorang di antaranya bahkan harus digendong lantaran melawan. Pemuda diduga gelandangan ini mencoba kabur saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat.
Upaya petugas menenangkan pemuda tersebut justru direspon dengan perlawanan. Petugas pun harus menggendong paksa karena ia terus meronta saat akan digiring ke dalam mobil patroli. Aksi Langkah 1000 juga dilakukan sejumlah gelandangan lain saat menyadari kedatangan petugas di kawasan Gondangdia. Meski telah berusaha agar bisa lolos dari cengkraman petugas, namun sayang usaha mereka sia-sia. Razia digelar petugas gabungan demi mensterilkan kawasan jantung ibu kota dari maraknya keberadaan PMKS di jalanan. Dari sasaran kita yang pertama yaitu Jukir, Pauga, dan Opang. Yang pertama itu yang kita amankan ada 9, 5 parkir dan 4 PMKS. Usai didata, 9 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Penutupan sementara Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo oleh manajemen baru berujung ricuh. Ya, sekelompok orang yang diduga massa dari manajemen yang lama memaksa masuk dan menobrak pintu utama hingga rusak parah. Kericuhan antar dua kelompok massa tak terhindarkan saat sekelompok orang yang mengklaim dari Taman Safari Indonesia merangsek masuk ke dalam area Kebun Binatang Bandung. Situasi semakin memanas hingga terjadi baku hantam antar dua kelompok tersebut. Bahkan, polisi kesulitan melerai kericuhan itu. Keributan ini berawal dari kedatangan sekelompok orang yang memaksa masuk ke dalam area kebun binatang dan mengusir penjaga hingga karyawan kebun binatang. Hal itu membuat pihak keamanan dan manajemen Bandung Zoo melawan dan tidak terima. Ada sekelompok orang, oknum dari Taman Safari, dikawal oleh puluhan sampai 30-an security ranger jam 6 tadi mendobrak pintu utama kita. Kemudian mereka juga masuk ke dalam ruang manajemen, mengusir semua security kita dan juga karyawan kita yang berjaga di dalam. Jadi mereka sekarang keluar. Yang kita khawatirkan adalah kita punya belasan bayi yang baru lahir, bayi-bayi eksotik termasuk burung dan yang lain-lain. Itu pagi-pagi biasanya mereka dikasih susu, dikasih makan dan yang lain-lain. Sedangkan tim petugas pakan yang kita beli vendornya sehari-hari sekarang tertahan di gerbang. Itu yang kita khawatirkan. Jadi bagaimana kondisi satwa kita di dalam, itu yang kita khawatirkan. Sebelumnya terjadi konflik antara manajemen lama dan manajemen baru Kebun Binatang Bandung. Masing-masing pihak merasa berhak mengelola kebun binatang karena memiliki legalitas yang sah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Ya, sayang banget ini terjadi ya, karena pasti banyak orang tuh ekspektasinya mungkin setiap harinya pengen bawa anaknya atau keluarganya ke kebun binatang untuk melihat para hewan-hewan. Namun ada yang memang ini ya, ada masalah konflik di antara intern Bandung Zoo ini. Dan kita berharap apapun konfliknya, entah itu terkait dengan manajemen yang lama dan baru, bisa menemukan titik tengah ya Sabrina. Betul, selain itu satwa-satwa yang dilindungi yang ada di Kebun Binatang Zoo juga terancam nih. Keberadaannya kalau misalnya Bandung Zoo ini ditutup, mereka akan dirawat di mana begitu. Jadi pemerhati hewan juga melihat ini sebagai ancaman kepada para hewan-hewan yang dilindungi di Kebun Binatang Zoo Bandung ini. Benar. Baik, bisa kita akan mendengarkan ini pidato dari Presiden Prabowo Subianto di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri yang digelar di kampus ITB Bandung, Jawa Barat. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Saudara Gita Amperiawan. Ya. Dari mana lo? ITB juga. Direktur PT Bio Farma, Saudara Syadik Akasha. Perguruan tingginya ITB juga. Boleh. Direktur PT Bahan Dahana, Saudara Hari Imawan. Ya.
Direktur PT PAL Indonesia, Saudara Kaharudin Zenot, ini ITS, Nagasaki, Hiroshima. Oh, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Saudara Andin Hadianto. Dari mana? Stan, oke. Baik, jadi sudah dibaca daftar hadir semuanya. Para wartawan dipersilakan minum kopi. Udah disiapkan kopi. Khusus karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada. Ya pemirsa, 35 anggota DPRD Purwakarta, Jawa Barat tercatat sebagai penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Ya, padahal BSU seharusnya diberikan kepada pekerja berpenghasilan rendah. Jelang batas pencairan tahap pertama bantuan subsidi upah atau BSU, pada 3 Agustus lalu, sebanyak 35 anggota DPRD Purwakarta tercatat sebagai penerima BSU sebesar Rp600.000. Dari total 16.951 penerima BSU di Purwakarta, sebanyak 1.274 orang masih belum mencairkan dana hingga 3 Agustus. Namun yang menjadi sorotan publik, puluhan wakil rakyat aktif masuk dalam daftar penerima subsidi. DPRD Purwakarta membenarkan 35 anggotanya masuk daftar penerima BSU 2025. Kendati demikian, pihaknya membantah telah mengusulkan ke-35 anggota DPRD itu. Sementara menurut BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta, data penerima BSU diambil berdasarkan status kepesertaan aktif per April 2025. Terus kami kemarin juga udah ngobrol banyak sama Kepala BPJS Ketenagakerjaan berikut dengan PT POS bahwa dana atau penerima BSU itu kami ditolak karena beberapa anggota Dewan, anggota DPRD Purwakarta tidak butuh dan menolak secara tegas tidak untuk mengambil. Semua itu sudah ada ketentuannya. Jadi angka di bawah UMP itu sudah ada ketentuannya. Sehingga kita hanya memperbaiki saja, mengecualikan begitu ya, tapi kalau ketentuan tidak ada yang dilanggar. BPJS Ketenagakerjaan Purwakarta juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan agar anggota DPRD yang tidak memenuhi syarat tidak lagi tercatat sebagai penerima BSU di masa mendatang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. 6 buah pipa baja berukuran besar terlepas dari ikatannya dari mobil yang sedang melaju di Jalan Layang Tol Pelabuhan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam. Ya, akibatnya pipa baja terjatuh menimpa 4 buah kios dan melukai sejumlah orang. 6 buah pipa baja sepanjang 12 meter terjatuh dari atas tol pelabuhan dan menimpa 4 buah kios di Pasar Cipluk, Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Pipa baja jatuh setelah rantai yang mengikatnya di truk kontainer terputus. 4 buah kios hancur tertimpa pipa, sementara 5 orang pemilik dan penjaga kios mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan kios. Tahu tiba-tiba lagi di warung tuh, tiba-tiba kedengar suara duduk, saya masuk ke kolong meja, lari tuh, tiba-tiba tuh tahu pipa jatuh, ya dari atas. Itu abang lagi gimana posisinya? Lagi duduk berdua ini sama ini. Ketimpa? Dan sempat ketimpa nggak? Langsung kayu doang, paling kayu warung. Kayu warung. Usai peristiwa, sopir truk kontainer dibawa petugas ke Polsek Penjaringan, Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara kelima korban dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Sofian, iNews melaporkan.
Sementara itu, seorang pelaku pencurian sepeda motor di area parkir kampus IPB Bogor, Jawa Barat diamuk massa. Ya, aksi pencurian pelaku terekam kamera pengawas. Polisi tangkap pelaku spesialis pencurian bermotor di kawasan kampus IPB Bogor, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, pelaku sempat dihakimi oleh massa. Iya, biar langsung keluar mungkin ya. Kalau bajak mah, dia itu tinggal congkel pakai kunci. Pelaku ditangkap usai aksinya terekam kamera CCTV. Pelaku di hadapan petugas kepolisian mengakui perbuatannya. Pelaku mengaku motor curian yang sempat dibawa ke bengkel untuk mengganti kunci kontak serta plat nomor. Berapa kali kamu melakukan hal ini? Siap, 1 kali, Bu. Yakin? Yakin, Bu, baru pertama. Bisa dicek di riwayat di kampung saya, Bu. Meski sempat mengaku baru pertama kali melakukan pencurian, polisi tetap memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja menjadi korban pembacokan oleh kawanan begal di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, aksi pembegalan tersebut terekam kamera CCTV. Detik-detik seorang remaja pengendara sepeda motor jadi korban pembacokan oleh pelaku begal di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Korban langsung terjatuh, kemudian motornya digasak para pelaku. Sebelumnya, para pelaku bersenjata tajam telah membuntuti korban, bahkan memepet korbannya saat melintas di jalan sempit. Usai alami luka bacok, korban teriak minta tolong hingga sejumlah warga berdatangan dan membawanya ke rumah sakit. Korban mengaku tak menyangka jika dirinya bisa jadi sasaran aksi begal. Dipepet, di parangnya ya dibacok lah ya. Dia kena juga kakinya kena darah, tangannya lah kakinya. Tapi kena lah, ada darah lah. Aku pas keluar gitu terus kena. Kini polisi memburu kawanan pelaku begal yang diduga telah melakukan aksi serupa dengan menyasar pemotor yang melintas di jalan sepi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab melaporkan. Ya, sementara itu polisi menggerebek aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. 3 orang pelaku ditangkap bersama sejumlah barang bukti. Polisi menggerebek tambang emas ilegal di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. 3 orang pekerja tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin. Selain menangkap 3 orang, polisi juga menyita 1 unit mesin diesel, 2 selang, 1 dulang, 3 karpet, dan 2 rakit peti. Barang bukti yang didapat ini kemudian langsung dimusnahkan, sementara 3 pekerja dibawa ke Polres Kuantan, Singingi. Aktivitas penambangan ilegal ini tengah marak di wilayah Kuantan, Singingi. Penambangan ilegal ini menyebabkan aliran sungai Kuantan tercemar dan merusak lingkungan. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga akibat salah injak pedal gas, sebuah mobil tercebur di aliran kali Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, ibu dan anak yang berada di dalam mobil tersebut selamat dan berhasil keluar. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita terjun ke aliran kali di Jalan Hibirida, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa siang. Dibantu sejumlah warga, pengemudi dan anak yang berada di dalam mobil berhasil dievakuasi keluar dengan selamat. Menurut saksi, mobil awalnya akan diparkirkan, namun diduga karena salah injak pedal gas, akhirnya mobil meluncur ke depan dan tercebur. Mau parkir, udah selesai lurus, ibu aturan mundur langsung ngegas ke depan, langsung ketepur. Udah begitu aja. Tidak
dalam ada yang punya mobil, ibu sama anaknya yang masih TK. Cuman tidak apa-apa, masih sehat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan mobil berhasil dievakuasi dari dalam aliran kali serta langsung dibawa ke Satlaka Lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi ada mobil yang kejemplung ke kali ya, karena memang tidak sengaja. Yang tadinya mungkin menginjak rem, namun menginjak gasnya. Nah, ini harus menjadi himbauan untuk para, mungkin semua orang yang ini ya, yang baru belajar mobil harus berhati-hati. Bukan untuk para wanita ya, walaupun kadang-kadang ada kejadian wanita ini memang kayak gininya ya. Togi sepertinya seksi sekali ya. Kenapa ya Togi? Enggak, memang beberapa berita memang jadi memang korban ini ibu-ibu atau mak-mak. Tapi bukan berarti semua mak-mak nggak bisa bawa mobil, bisa mereka gitu ya. Pengalaman Togi ya. Berpengalaman. Pengalaman Togi ya. Tapi beruntung kan pengemudinya dan juga penumpangnya selamat. Semoga bisa lebih berhati-hati ya. Kalau memang belum lancar harus dilancarin dulu. Kau sebenarnya sendiri bisa bawa mobil nggak? Kebetulan saya cukup tahu diri. Tahu diri ya? Iya, cukup tahu diri. Saya nggak bisa bawa mobil, jadi bawanya di komplek-komplek aja. Jadi saya nggak berani tuh. Takutnya kan kejadian seperti yang tadi. Harus dilancarin dulu, baru bener bisa bawa ke tempat-tempat yang ramai yang seperti tadi. Oke, baik. Kita ke informasi selanjutnya di mana ada sebuah apartemen terpisah di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar kemarin. Ya, api yang berasal dari gudang di lantai 1 membuat penghuni panik. Kepulan asap terus keluar dari salah satu ruangan di lantai 1 gedung apartemen Grand Kartini di Jalan Kartini Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan di dalam ruangan yang dijadikan gudang. Sejumlah penghuni apartemen yang panik mendengarkan suara alarm kebakaran langsung berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan sempat kesulitan menjangkau titik api hingga akhirnya menggunakan tangga untuk melakukan pemadaman. Sementara belum tahu penyebabnya apa, tapi kemungkinan besar dari korsleting listrik. Soalnya dari atas juga kelihatan kabel-kabelnya udah mulai. Meski tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, aksi kabur-kaburan hingga meronta-ronta mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang digelar petugas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, salah seorang di antaranya bahkan harus digendong lantaran melawan. Pemuda diduga gelandangan ini mencoba kabur saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Upaya petugas menenangkan pemuda tersebut justru direspon dengan perlawanan. Petugas pun harus menggendong paksa karena ia terus meronta saat akan digiring ke dalam mobil patroli. Aksi Langkah 1000 juga dilakukan sejumlah gelandangan lain saat menyadari kedatangan petugas di kawasan Gondangdia. Meski telah berusaha agar bisa lolos dari cengkraman petugas, namun sayang usaha mereka sia-sia. Razia digelar petugas gabungan demi mensterilkan kawasan jantung ibu kota dari maraknya keberadaan PMKS di jalanan. Dari sasaran kita yang pertama yaitu jukir, pauga, dan opang. Yang pertama itu yang kita amankan ada 9, 5 parkir dan 4 PMKS. Usai didata, 9 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 20 warga Palestina tewas tertimpa truk bantuan yang terbalik di Gaza. Otoritas Gaza menuding Israel sengaja mengarahkan truk-truk bantuan melewati jalan tidak aman sehingga membahayakan pencari bantuan yang kelaparan. Kepanikan terjadi di dekat kamp pengungsi Nusairat di kota Deir al-Balah, Gaza setelah sebuah truk bantuan terguling dan menimpa warga Gaza yang tengah berebut bantuan akibat kelaparan. 20 orang dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat insiden ini.
Meski sudah 2 pekan Israel melonggarkan blokade bantuan kemanusiaan, namun sejauh ini baru 674 truk yang berhasil masuk ke Gaza. Sementara untuk menghidupi 2 juta warga Gaza, menurut otoritas setempat dibutuhkan lebih dari 600 truk bantuan setiap harinya. وهي اثنين هان هيهم هي اثنين هي اثنين وهي واحد وهي واحد ثلاثة في قدام هيهم قدام يا رب رحمتك. Ya, pemirsa, warga Gaza tengah mengalami krisis yang berat akibat pembatasan masuknya bantuan yang dilakukan Israel. Bukan hanya makanan, kain kafan pun sulit didapatkan warga Gaza. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami Fazila Hairunisa dan Reza Siregar. Saya Sabrina Asilah. Dan saya Togi Sangga pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Setiap harinya warga Gaza terus berjuang untuk bertahan hidup di tengah gempuran perang dan kelaparan. Krisis pangan yang parah pun terus terjadi akibat pembatasan masuknya bantuan yang dilakukan oleh Israel. Tak hanya makanan, kain kafan pun tak bisa didapat oleh warga Gaza yang meninggal dunia. Akibatnya terlihat pemandangan yang tak biasa di rumah sakit Gaza. Jenazah warga Palestina yang syahid akibat kejahatan Israel hanya dibalut selimut. Warga mengatakan kondisi yang memprihatinkan itu terjadi karena pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan di perbatasan yang terus berlanjut. Padahal korban tewas terus meningkat setiap harinya. Korban tewas tak hanya berjatuhan karena gempuran tembakan oleh Israel. Kelaparan kini juga menjadi pembunuh terbaru di Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina mencatat 5 orang tewas akibat kelaparan atau malnutrisi dalam 24 jam terakhir pada Senin lalu. Total jumlah warga yang meninggal akibat kelaparan saat ini meningkat menjadi 180 orang.